merancang artikel yang SEO friendly. Kira-kira gimana nih supaya SEO artikelnya itu SEO friendly? Di sini ada penempatan keyword pada artikel misalnya. Ini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada beberapa posisi atau ya mungkin angka-angka kecil, terus ada penjelasan yang teman-teman bisa lihat kira-kira ini tuh akan seperti apa posisinya, ditaruhnya seperti apa, jenisnya seperti apa. Nah, semuanya bisa dilihat di sini ya. Nah, misal ya, di sini ada heading 1, heading 2, terus di sini ada 100 kata pertama. Nah, keywordnya udah dijelasin di sini ya, bahwa posisinya itu harus sesuai dengan yang ini. Harus ada di heading 1, harus ada di 100 paragraf pertama, terus ada di heading 2, terus ada di image alternative text atau image file name-nya ketika kita mau upload gambarnya ke CDN atau ke server, terus tinggal naturally in body. Again, ini jangan pakai keyword stuffing, jangan memaksakan. Intinya disesuaikan aja peletakan keywordnya, jangan sampai tidak organik atau terlalu aneh ketika kita baca. Cara paling menganalisanya, kalian baca ulang aja satu paragraf. Kalau kalian merasa aneh, nggak usah dipaksakan, gitu ya. Nah, terus misalnya di sini fokus keywordnya how to run Google Ads, lalu di sini kelihatan URL-nya adalah how to run Google Ads, title tag-nya adalah how to run Google Ads in 10 steps. Terus meta description-nya juga ada di sini kelihatan how to run Google Ads. Jadi semuanya elemennya tuh harus sudah ada. URL-nya harus ada, title-nya harus ada, description-nya harus ada. Terus di halaman lain kalau kalian mau off page itu harus pakai anchor teks yang keywordnya sama. How to run Google Ads gitu ya kurang lebih. Nah, terus ada ragam faktor penentu kualitas artikel. Misalnya di sini ada faktor kata kunci dan semantik, atau di situ adalah tema dan kata kunci yang kita miliki pada artikel. Terus meta title and description udah pernah kita bahas juga ya tentang judul dan deskripsi yang mau kita bikin. Terus taksonomi URL adalah urutan URL-URL-nya. Ini penulisan URL-nya mau seperti apa? Kayak tadi misalkan di Niaga Ostra ada slash blog, ada slash judul misalnya. Terus struktur heading kayak tadi heading 1, heading 2, pemenggalan artikel mulai dari judul, subjudul, paragraf dan seterusnya. Internal linking yang baru aja tadi kita bahas, hyperlink yang terkait antara satu halaman dan halaman lain di domain yang sama, di halaman website yang sama, di website domain yang sama ya, halamannya tentu pasti berbeda gitu. Terus gambar dan video, optimalisasi ukurannya, size gambarnya, jangan, kalau dari aku sarannya jangan lebih dari 100 kilobyte kalau bisa. Kalau emang teman-teman bisa kompres gambarnya pakai Photoshop dengan save for web, itu bisa ketahuan size kilobyte yang teman-teman akan save dari size gambarnya gitu. Nah, termasuk untuk thumbnail di video. Kalau di semua platform video itu sekarang udah bisa naruh thumbnail kan. Nah, thumbnail itu yang akan dibaca di metadata untuk diindeks ke halaman Google. Makanya size di thumbnail YouTube kalian kalau bikin YouTube thumbnailnya juga harus disesuaikan ya. Makanya dikasih limit kan, nggak boleh lebih dari 2 mega. Itu kalau di YouTube ya. Mungkin karena YouTube punya teknologi kompresinya, tapi kalau emang nggak punya teknologi kompresi kayak di website biasa atau pakai WordPress, sarannya kita begitu upload filenya sudah kekompres gitu. Jadi nggak perlu lagi pakai plugin tambahan karena bakal makin bikin berat website. Terus di bagian crawlability, gimana nih kemampuan website untuk nge-scan halaman website gitu. Jadi tentunya berkaitan dengan struktur yang pernah kita bahas di video e-learning MySkill sebelumnya tentang struktur website yang benar gimana, navigasinya gimana, minify HTML, minify CSS, apakah semuanya sudah compact, sudah bagus, sudah sesuai, sehingga Google gampang crawlnya. Termasuk pengoptimasian sitemap, penggunaan Google Search Console untuk memaintain dan melihat, mengecek semua activity dari sisi crawlability-nya. Nah ini kalau kalian melihat struktur tulisan, mana nih yang menurut kalian nyaman? Yang pertama tuh paragraf doang. Yang kedua adalah ada title, ada subtitle, dibedain dengan bold, type teksnya, terus bold paragraf, title, subtitle gitu ya. Terus yang sebelah kanan title-nya lebih gede size-nya, terus paragraf, terus gambar, terus ada subtitle-nya dibedain dengan bold, lalu ada penjelasan paragrafnya, lalu ada quotes atau mungkin di situ warnanya dibedain. Jadi mana yang paling nyaman? Pasti yang C kan.
Nah, maka dari itu, berangkat dari situ, ya intinya Google tuh bisa menempatkan tulisan yang membuat pembaca puas. Kalau kita udah ngerasa puas yang kanan, Google tuh juga akan merasa kayak gitu. Karena algoritma atau botnya Google tuh sudah lebih pintar lah sekarang yang adanya berbagai macam algoritma kayak BERT dan sebagainya lah. Nah itu tuh sudah sama lah ya antara kita dan juga botnya Google. Maka dari itu penting banget tuh buat kita menambah beberapa elemen ketika kita mengoptimalkan sebuah artikel. Nah, ini contoh struktur website misalnya ya, kalau kita bikin konten artikel, ini ada judul tulisan, heading 1, terus misalnya kalau ada feature image yang di paling atas biasanya, atau paragraf pembuka, lalu ada subtitlenya, terus ada paragraf, terus ada kalau ada video misalnya embed, atau misalnya di sini ada subjudul atau paragraf dan ada gambarnya. Jadi semua asetnya itu bisa dimasukkan dan bisa lebih oke lah dibaca sama orang gitu karena insightful. Terus di sini judul heading 1 mengandung kata kunci, gambar yang dioptimalisasi itu dengan penyesuaian ukuran memori yang tadi kita bahas ya. Dan tentunya di rename dulu jangan lupa. Terus jangan lupa juga paragrafnya dibangun dengan kata-kata yang menjelaskan gambaran umum tulisan dengan masukin kata kunci di paragraf pertama atau di 100 kata pertama. Nah, sementara di subjudul ini bagi tulisannya apa ya, bisa bilang lebih menjelaskan supaya orang tuh bisa ngelihatnya lebih ringan dan lebih gampang ngelihatnya. Terus paragrafnya dijelaskan lagi sesuai dengan judulnya gitu. Dan tentunya itu harus disesuaikan dan dimasukkan kata kuncinya gitu. Kalau bisa dimasukkan internaling itu better, tapi harus relevan, jangan terkesan memaksa gitu. Nah, sementara di ini rich media lain yang terkait dengan subtitle itu kayak video, infografis dan sebagainya, itu adalah bisa dibilang hal yang penting dan bisa ditaruh juga di dalam sebuah konten artikel biar ringkasannya itu pembaca bisa lihat lah kurang lebih kayak gimana maksud dari konten yang kita develop. Terus bukan sekadar keyword nih, keyword bukan sekadar keyword, cakep. Nah, ini ada beberapa nih ya. Pastikan menulis artikel yang memang mendalam dan berkualitas gitu, serta punya layout yang enak dibaca. Nah, misalnya gini, kalau di struktur ini ada pengalaman membaca atau experience ngebaca. Ketika visitor masuk ke website, terus dia berinteraksi dengan bacaannya, lalu keinginan membacanya itu jadi menggebu-gebu, pengen baca terus, baru dia ada dorongan untuk nge-share. Baca deh, atau ke sosmed, gue bisa baca ini, gini. Lalu muter lagi tuh, experience membaca user yang lainnya. Nah, inilah struktur dan isi dari tulisan yang udah kita bikin gitu. Kalau udah oke kayak gini, keyword bukan sekadar keyword lagi nih, ini udah sangat-sangat powerful karena secara organically user tuh akan dengan senang membagikannya secara organik. Terus biasanya kalau udah makin spreadingnya makin luas, maka performanya akan lebih bagus di search engine. Intinya membuat tulisan yang baik akan mendorong pembaca untuk percaya, create trustworthiness dan convert. Bisa dibilang convert dengan cara share atau membagikan ke teman, terus kita akan menghasilkan traffic yang baru lagi gitu. Nah, mungkin kalau kalian pernah baca artikel yang kayaknya seakan-akan nggak ada isinya gitu, pernah ya pasti ya, tapi kurang lebih intinya kalau kalian bikin artikel, intinya itu posisikan diri kalian sebagai pembaca, konten yang mau kalian nikmati itu seperti apa. Nah, ini sedangkan contoh struktur penulisan artikel yang dua tipe ya, ada in-depth dan ada listicle. Kalau in-depth tuh kalian bikin title, lalu bikin opening, subtitle, dan paragraf. Lalu kalau ada point dengan number or bullet list dengan ya heading 3 ya kalau mau optional. Lalu sama ulangi lagi, subtitle 1, subtitle 2, dan seterusnya sampai closing. Kalau listicle, yang tadi kita bahas ya, ada title, opening, subtitle, paragraf, subtitle 2, paragraf, subtitle 3, paragraf, lalu closing gitu. Jadi urutannya sebenarnya kurang lebih sama. Nah, itu dia pembahasan di video konten di Learning My Skills. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa langsung mempraktekannya, dan semangat buat mencoba, terutama untuk membuat konten, karena di video ini kalian dapat banyak banget insight untuk membuat konten. Semoga teman-teman bisa mencobanya langsung ya, dan sampai bertemu lagi di video Learning My Skill yang lainnya. Terima kasih, bye-bye.